Welcome di channel Bedah Alkitab Indonesia. Tanggal 7 dan 9 April ini, kita akan menyambut Jumat Agung dan Paskah. Apa yang telah kita persiapkan untuk perayaan hari itu? Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih ketaatan sempurna di dalam pengorbanannya untuk menyediakan hidup kekal bagi setiap orang percaya. Apakah ada hati yang dipenuhi syukur karena Allah telah berbelas kasih menebus setiap kita manusia berdosa? Apakah ada komitmen untuk hidup bagi Allah sebagai wujud keinginan manusia baru di dalam Tuhan Yesus? Apakah ada respon tindakan nyata, kasih ketaatan dalam hidup mengikuti teladan Tuhan Yesus? Semoga Jumat Agung dan Paskah tahun ini menjadi suatu momentum kematian kedagingan diri dan kebangkitan rohani kita. Pada momentum Jumat Agung dan Paskah ini, saya mau mengajak setiap kita untuk belajar bersama dari satu pertanyaan. Berada di manakah jiwa Tuhan Yesus setelah mati tersalib? Suatu pertanyaan yang mungkin tidak mudah dijawab. Saya berikan beberapa opsi jawaban. A. Di surga. B. Di neraka. C. Di Firdaus. D. Di kuburan. E. Di Seol. Silakan bisa dijawab dan diberikan dasar pemikirannya di kolom komentar. Jawaban yang pasti dapat disingkirkan adalah A. Di surga. Mungkin ada banyak orang Kristen yang berpikir jiwa Tuhan Yesus berada di surga. Jika tetap mau ngotot jawab A, tentunya pemikiran ini perlu dibuktikan dengan dasar Alkitab yang jelas. Mengapa saya tidak akan menjawab A? Karena kesaksian Tuhan Yesus setelah Ia bangkit. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus belum kembali kepada Bapa di surga. Mari kita lihat kesaksian lain dari Tuhan Yesus sesaat sebelum kematiannya. Ia berbicara kepada salah seorang penjahat yang disalib di sebelahnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Inilah lokasi yang dituju oleh jiwa Tuhan Yesus dan penjahat itu, yaitu Firdaus. Banyak orang Kristen yang menafsirkan Firdaus sebagai surga. Mereka memakai ayat Alkitab seperti di 2 Korintus pasal 12 ayat 2-4. Mereka menafsirkan, tingkat yang ketiga dari surga di ayat yang kedua sama dengan Firdaus di ayat yang keempat. Tentunya penafsiran ini tidak tepat. Pada teks Yunaninya, ayat ketiga ada kata penghubung dan untuk menyatakan dua kejadian yang berbeda. Jika kejadiannya sama, maka penulis bisa memakai kata atau. Jadi Firdaus bukanlah surga. Kemudian informasi tambahan dari luar Alkitab yang dilafalkan setiap minggu saat ibadah adalah pengakuan iman rasuli. Perhatikan potongan pengakuan iman itu dari beberapa sumber. Ada yang mempercayai jiwa Tuhan Yesus turun ke suatu lokasi yang lebih bawah, yaitu di kerajaan maut, atau tempat penantian, atau neraka. Sekilas ketiga sebutan lokasi-lokasi itu tampaknya berbeda, tetapi semuanya itu dapat dipahami dengan konteks kosmologi Alkitab. Jiwa Kristus, Sang Firman, pada mulanya berada di surga, kemudian berinkarnasi ke dunia ini menjadi manusia yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Puncak karya pengorbanan membawa Yesus Kristus kepada kematian. Jiwanya turun ke dalam dunia orang mati, atau Seol, atau Hades. Semua jiwa orang saleh maupun jiwa orang fasik akan menuju ke Seol setelah kematian terjadi. Lihat Kejadian pasal 37 ayat 35. Yakub menolak dihiburkan ketika diberitahukan bahwa Yusuf sudah mati diterkam binatang buas. Ia ingin menyusul anaknya ke dunia orang mati, Seol. Atau, di Bilangan pasal 16 ayat 33,
Bumi terbelah, menelan Datan, Abiram, Kora, seisi keluarga mereka, dan harta milik mereka ke dalam Seol karena pemberontakan mereka terhadap Musa. Tentunya jiwa orang saleh dan orang fasik tidak bercampur saat berada dalam Seol atau Hades. Ada pembagian lokasi bagi jiwa orang saleh dan jiwa orang fasik di dalam Seol. Ini terlihat di Lukas pasal 16 ayat 22, 23, dan 26. Ada jurang yang tak terseberangi yang memisahkan lokasi Lazarus dan lokasi orang kaya yang fasik. Lokasi Lazarus merupakan lokasi penghiburan, sedangkan lokasi orang kaya itu merupakan lokasi penderitaan. Lokasi penghiburan inilah yang dikenal dengan Firdaus. Lokasi penderitaan itu sebut saja Basanos. Posisinya lebih rendah dibandingkan Firdaus. Apakah jiwa Tuhan Yesus hanya berada di Firdaus saja? Ada keterangan tambahan lain dari Alkitab. Lihat di 1 Petrus pasal 3 ayat 19. Ayat itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus dalam wujud roh pergi memproklamasikan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Penjara itu berada di mana? Sebelum menjawab pertanyaan itu, lebih baik kita mengenal siapakah roh-roh yang dipenjarakan itu. 1 Petrus pasal 3 ayat 20 menyatakan identitas mereka adalah roh-roh yang pada zaman Nuh tidak taat kepada Allah. Apakah mereka adalah orang-orang fasik zaman Nuh? Jika roh-roh itu merujuk kepada jiwa orang-orang fasik, mengapa hanya terbatas pada zaman Nuh? Generasi sebelum Nuh dan sesudah Nuh juga banyak hidup orang-orang fasik. Mengapa tidak memakai istilah roh-roh segala zaman yang tidak taat kepada Allah? Roh-roh yang pada zaman Nuh itu adalah petunjuk spesifik tentang kejadian anak-anak Allah atau malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa pada zaman Nuh. Di Wahyu pasal 20 dinyatakan bahwa malaikat jatuh, iblis dan setan, diikat dan dilemparkan ke dalam jurang maut, Ebis. Di sanalah mereka, para pemimpin malaikat jatuh dipenjarakan, supaya jangan membahayakan atau menyesatkan manusia. Kondisi serupa juga dinyatakan di Yudas pasal 1 ayat 6 dan 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Malaikat yang tidak taat, berbuat dosa, yang menyesatkan manusia, dirantai di dunia kekelaman sampai hari penghakiman. Jadi malaikat-malaikat berdosa itu dirantai di dalam jurang maut sebagai penjara bagi mereka. Sebut saja lokasi itu adalah Tartarus. Inilah lokasi yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus untuk memproklamasikan ketaatan sempurna kepada malaikat-malaikat yang tidak taat itu, supaya semuanya mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi, selama kematian Tuhan Yesus, jiwanya melakukan perjalanan ke dunia orang mati, Seol, yang bisa disebut kerajaan maut. Tuhan Yesus sampai di Firdaus dan kemudian menuju ke Tartarus, calon neraka. Saya belum menemukan data pewahyuan Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus juga mengunjungi Basanos. Jika teman-teman ada informasi data itu, silakan tuliskan di kolom komentar. Ketiga lokasi itulah tempat penantian bagi jiwa-jiwa untuk menghadapi hari penghakiman di akhir zaman. Seol, yang terdiri dari Firdaus, Basanos, dan Tartarus, merupakan tempat bagi jiwa-jiwa yang sedang menantikan hari penghakiman di akhir zaman. Semua jiwa dari manusia yang telah mati dan iblis setan belum memasuki tempat akhir. Jiwa orang saleh beriman setelah mati belum memasuki surga. Begitu juga jiwa orang fasik setelah mati tidak langsung berada di neraka. Lokasi penahanan iblis dan setan atau Tartarus akan menjadi lokasi penghukuman kekal. Lokasi itu masih gelap, tetapi ketika akhir zaman setelah penghakiman, maka hukuman kekal akan diberikan. Api yang tak terpadamkan akan menyala. Ada banyak orang Kristen yang mungkin tidak memahami arti tempat penantian
atau penghakiman akhir zaman. Contohnya, saya sering menemukan ada kalimat-kalimat seperti ini keluar dari mulut jemaat Kristen, bahkan dari kalangan hamba Tuhan sendiri. Almarhum, almarhumah telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Semoga segenap keluarga besar dihiburkan. Apakah kalimat itu sesuai kebenaran penyataan Alkitab? Kita perlu memahami prinsip alur penegakan keadilan atau hukum. Misalnya ada pelaku kejahatan tertangkap, ia tidak langsung dihukum. Ia terlebih dahulu ditahan sementara waktu sambil menanti hari pengadilannya. Tidak ada hukuman sebelum penghakiman pada fase pengadilan. Pada fase pengadilan, maka segala tindak kejahatan orang itu akan dihakimi dan kemudian dijatuhi hukuman yang setimpal. Hukuman akan dilaksanakan setelah keluar keputusan penghakiman dari pengadilan. Kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman akan membawa hari penghakiman dan pembalasan Allah. Semua jiwa akan dihakimi di hadapan Tuhan Yesus. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Orang-orang beriman akan mendapat anugerah pembenaran di dalam Tuhan Yesus, dan mereka akan dibawa ke surga kediaman Allah. Orang-orang fasik akan mendapat hukuman kekal bersama iblis setan, dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala di neraka. Pembalasan Allah, masuk surga atau masuk neraka, hanya terjadi setelah keluarnya keputusan Hakim Agung kita, Yesus Kristus, di penghakiman akhir zaman. Jadi sampai sekarang, semua jiwa masih menantikan kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman. Yesus Kristus tidak selamanya berada dalam kematian. Segala siksa kehinaan dan kematian di atas salib digantikan oleh Allah menjadi kemuliaan. Setelah Tuhan Yesus selesai memproklamasikan ketaatan sempurna, Allah Bapa membangkitkannya dengan penuh kemuliaan dari dunia orang mati. Inilah yang kita sambut dalam momen Paskah. Jadi, berada di manakah jiwa Tuhan Yesus mati tersalib? Jawaban yang paling tepat dan representatif adalah di Seol. Tuhan Yesus mengunjungi Firdaus dan Tartarus, mungkin juga Basanos. Salam Jumat Agung dan Paskah. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.